Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Entrepreneurship, Ibu Donna Fitri Anissa. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Lutfi Abdisa Sabila yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai konsep dasar entrepreneurship. Tentunya di sini saya tidak sendiri, adapun teman-teman saya. Lalu selanjutnya langsung saja kita ke pembacaan materi dari teman-teman saya. Baik, assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya dari kelompok 1 yang bernama Nandataki Ramadan akan mempresentasikan bagian saya yaitu sejarah. Sejarah dari BK Entrepreneurship. Yang dimana entrepreneurship itu adalah kewirausahaan. Jadi di sini sesuai teks kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 atau 17 sekitaran segitu, mungkin diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintai dan lain-lain. Pemintal dan lain-lain. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi. Jadi melalui inovasi dan kreativitas, si kewirausahaan ini mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Nah, secara sederhana arti kewirausahaan atau entrepreneur yang di BK itu entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan seperti usaha apapun itu, pokoknya berjiwa berani mengambil risiko yang berarti ya bermental mandiri, kuat dan independen mungkin begitu. Tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tak pasti. Jadi itu tuh mengutip dari kata Kashmir 2007. Lalu ada yang selanjutnya, poin yang selanjutnya ada entrepreneur berasal dari bahasa Perancis. Jadi si entrepreneur itu dikemukakan atau diawali dari bahasa Perancis yang di bahasa Perancis artinya entrepreneur atau pengusaha. Dipublikasikan pertama kali oleh Rizky Castillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Itu pun menurut Kashmir. Kalau menurut Suryana tahun 2001 dilihat dari perkembangannya, sejak awal abad ke-20 kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara. Katanya, sejak awal 20 di Belanda dikenal dengan ondernemer kalau nggak salah. Sebentar, ondernemer. Nah, kalau di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Lalu di beberapa negara, kewirausahaan memiliki tugas sangat banyak. Antara lain tugasnya satu, dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal, penerimaan, manajemen, penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, dan pemasangan iklan. Itu menurut Christopher Mardi Omyontarjo tahun 2020. Terima kasih, itu saja bagian dari yang saya presentasikan dari sejarah kewirausahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi, pengertiannya yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, artinya kreatif, dan sesuatu yang berbeda, yaitu inovasi, yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Kemudian, salah satu dari ahli mengatakan atau memberikan pendapat, yaitu Firmansyah dan juga Roas Mawarni tahun 2019 mengatakan bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah usaha kreatif yang dibangun dengan landasan inovasi yang menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan nilai tambah dan memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan bermanfaat bagi orang lain. Dari beberapa pendapat para ahli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang mencakup kreativitas dan inovasi yang menghasilkan nilai baru
memberikan manfaat, dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Maka mungkin kita dapat memahami bahwa kewirausahaan itu adalah ada poin berupa kreatif dan ada poin berupa inovatif atau inovasi, yang mana keduanya digabung sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang berbeda itu harus bisa bermanfaat untuk dirinya maupun juga orang lain. Artinya ada manfaatnya, ada nilai lebih, ada nilai manfaat untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik entrepreneurship. Menurut Fadel Muhammad tahun 1992 dalam bukunya Bukhari Alma dalam Bondan dan Parikah 2017 menyebutkan ada 7 ciri yang merupakan identitas dan melekat pada diri seorang pengusaha, yaitu ada kepemimpinan dengan memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, atau personel efektivitas. Lalu yang selanjutnya ada inovasi, yang diartikan sebagai temuan yang menyebabkan berdaya gunanya sumber ekonomi ke arah yang lebih produktif. Lalu yang selanjutnya ada cara pengambilan keputusan. Otak manusia itu terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian otak kiri untuk pemikiran logika, verbal, linier, analitik, rasional, eksplisit, dan rangkaian. Sedangkan otak kanan ini didominasi oleh intuisi nonverbal, visual, kreatif khusus, dan holistik, artistik, dan humoris. Seorang wirausaha didominasi oleh otak kanan, itulah yang mendorong bekerjanya intuisi dan inisiatif seorang wirausaha yang seakan-akan memiliki indera keenam. Lalu yang selanjutnya ada sikap tanggap terhadap keputusan, terhadap perubahan. Setiap perubahan itu yang terjadi dianggap oleh seorang wirausaha sebagai peluang yang merupakan masukan atau rujukan terhadap pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya ada bekerja ekonomis dan efisien. Seorang wirausaha melakukan kegiatannya dengan smart atau cerdas, bukan bergaya seorang mandor yang hanya memberi perintah. Lalu yang selanjutnya ada visi masa depan. Visi bagi seorang pengusaha adalah merupakan pencerminan komitmen konsistensi yang dibangun untuk masa depan. Lalu yang terakhir ada sikap terhadap risiko. Seorang wirausahawan adalah penentu risiko dan bukan penanggung risiko. Kata Peter Drucker, ketika keputusan diambil, risiko sudah diukur dan diperhitungkan dengan matang. Munculnya risiko itu sudah diperkecil. Lalu sedangkan menurut Stanhope dan John Burgess tahun 1993 dalam bukunya Suryana dalam Bondan dan Parikah tahun 2017 mengemukakan beberapa karakteristik kewirausahaan agar berhasil, yaitu yang pertama ada memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas. Lalu yang kedua bersedia menanggung risiko, waktu, dan uang. Yang ketiga ada berencana dan mengorganisir. Lalu yang keempat ada kerja keras sesuai dengan kepentingannya. Lalu yang kelima ada mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan yang lain. Lalu yang terakhir ada bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup yang ada di kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama itu ada lapangan agraris. Ruang lingkup yang pertama ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan pada beberapa sektor. Yang pertama itu ada sektor pertanian, perkebunan, lalu kehutanan. Misalnya seorang petani yang menanam padi lalu hasilnya dapat diperjualbelikan kembali. Ataupun seorang pengusaha perkebunan yang menanam berbagai tanaman yang nantinya dipanen lalu dapat diperjualbelikan kembali. Selanjutnya ada lapangan perikanan. Pada ruang lingkup perikanan tentu saja semua kegiatan kewirausahaannya berhubungan dengan ikan. Seperti contohnya budidaya lele ataupun budidaya ikan hias. Pada usaha makanan ikan seperti pelet ikan itu pun termasuk ke dalam lapangan perikanan. Selanjutnya ada lapangan peternakan. Seperti namanya, ruang lingkup ini berhubungan dengan kewirausahaan yang berhubungan dengan peternakan, seperti mengembangbiakan burung, mengembangbiakan ayam, ataupun semua hewani yang dapat diperternakan.
Selanjutnya ada lapangan perindustrian dan kerajinan. Dalam ruang lingkup ini ada 4 kategori berbeda. Yang pertama itu ada industri besar, lalu ada industri menengah, lalu ada industri kecil, kemudian ada pengrajin. Dibagi menjadi beberapa karena pengolahan hasilnya pun berbeda. Seperti pengolahan hasil pertanian seperti beras, lalu perkebunan seperti teh, perikanan seperti ikan, lalu kehutanan seperti pembuatan mebel. Lalu selanjutnya ada lapangan pertambangan dan energi. Pada ruang lingkup ini, semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Seperti contohnya pengusaha tambang ataupun pengusaha bara atau pengusaha minyak bumi. Selanjutnya ada lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, lalu sebagai pedagang kecil, seperti pengusaha toko, kelontong, ataupun warung. Selanjutnya yang terakhir itu ada lapangan pemberi jasa. Seperti namanya, pada lapangan ini seorang wirausaha yang memberikan jasanya seperti pedagang perantara, penjaga koperasi, lalu pengusaha angkutan, ataupun hal-hal lainnya yang memberikan jasa kepada konsumennya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Manfaat entrepreneurship atau kewirausahaan diantaranya yang pertama, membuka peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Nah, dengan memiliki usaha sendiri, dapat memberikan kebebasan dan peluang untuk mencapai tujuan hidup dengan menggunakan bisnis sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua adalah memberikan peluang untuk melaksanakan perubahan, seperti memanfaatkan peluang yang ada yang berasal dari kondisi sekitar. Nah, setiap pebisnis tentunya selalu menemukan cara tersendiri dalam melakukan wujud kepedulian di ranah sosial dalam berbagai bidang, utamanya pada masalah ekonomi di sekitarnya. Yang ketiga adalah peluang untuk meraih potensi diri dengan penuh. Nah, dengan usaha sendiri memberikan kesempatan untuk meraih potensi penuh dengan menciptakan bisnis sebagai alat aktualisasi diri dengan melibatkan kreativitas, antusias, inovasi, dan juga visi sendiri. Nah, dengan usaha atau perusahaan sendiri dapat memberikan kekuasaan terhadap mereka dan dapat mengikuti minat atau hobi mereka. Yang keempat adalah mempunyai peluang untuk meraih keuntungan. Nah, keuntungan atau laba merupakan salah satu hal yang mampu menjadi motivasi tersendiri bagi seorang wirausahawan. Sebagai seorang wirausaha, mempunyai peluang 4 kali lebih besar untuk menjadi jutawan dibandingkan dengan karyawan atau pekerjaan lainnya. Yang kelima adalah peluang untuk berperan aktif. Nah, wirausahawan sering dihormati dan dipercayai serta memainkan peran penting dalam lingkungan setempat dan mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam fungsi sosial dan ekonomi. Nah, yang keenam adalah mempunyai peluang untuk melaksanakan sesuatu yang disukai. Nah, dalam melakukan bisnis, wirausahawan umumnya selalu memilih jenis kegiatan yang disukai dan sesuai dengan minat mereka. Dengan demikian, selama menjalankan bisnis mereka melakukan hobi sekaligus menggeluti pekerjaan dengan profesional dan terstruktur. Jadi pekerjaan yang dilakukan juga akan lebih menyenangkan karena sesuai dengan hal yang mereka sukai. Nah, kewirausahaan juga membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, entah itu karena tidak cocok dengan lingkungannya, atau persaingan yang sulit, atau mengalami terlalu banyak tekanan dari pekerjaan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang proses entrepreneurship, di mana proses ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pemulai, di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan purchasing. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, maupun jasa. Tahap yang kedua yaitu tahap melaksanakan usaha.
Dalam tahap ini, seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, pemikiran, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran dan melakukan evaluasi. Yang seterusnya, tahap ketiga, tahap mempertahankan usaha, di mana tahap wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang seterusnya, tahap akhir, tahap mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau juga dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama, ada kerja keras setiap orang yang menekuni bidang usaha dituntut memiliki pemikiran untuk selalu bekerja keras dan tekun dalam menjalankan usahanya. Dan yang kedua, kerjasama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia belajar bergaul dan membawa diri pada orang lain, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan relasi. Yang ketiga, penampilan yang baik. Penampilan merupakan cerminan keberhasilan hati dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, penampilan pelaku usaha juga sangat berperan dan dapat menunjang keberhasilan usahanya. Yang keempat, keyakinan untuk dapat mewujudkan segala sesuatu yang direncanakan. Pelaku usaha harus memiliki keyakinan bahwa ia. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Seorang pelaku usaha dituntut untuk pandai membuat keputusan dan dalam menjalankan usahanya. Yang keenam, mau menambah pengetahuan. Seseorang pelaku usaha dituntut untuk selalu belajar dari sekelilingnya, lingkungan dan sekitarnya, dari produk-produk yang dibuat. Dan yang terakhir, pandai berkomunikasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dikuasai demi kelancaran kegiatan kewirausahaan. Oleh karena itu, pelaku usaha penting untuk belajar mengeluarkan kalimat yang baik. Di sini selanjutnya ada faktor kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, ada kurangnya dana untuk modal. Tidak semua kegagalan disebabkan karena tidak adanya modal, tetapi sebagian besar kegagalan ada karena kurangnya dana. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Berikan satu jabatan kepada ahlinya. Dengan kata lain, tempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk tempatkan minat dan bakat di mana orang itu berminat dan berbakat, agar usaha atau pekerjaan yang dikeluarkan menjadi sahabat dan dapat ditekuni dengan baik. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang dalam berwirausaha. Merencanakan atau menyusun sesuatu perlu disiapkan sebelumnya. Yang terakhir, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan kami dengan baik. Saya selaku moderator pada presentasi pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.